Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di channel Eikyo Media. Dan sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia. Dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Baik lagi, kita ini ingin mengobrol santai. Di segmen Eikyo Ngobrol, kita akan membahas sesuatu hal yang banyak banget juga. Dan sebelumnya Om Hige pengen minta maaf juga kalau misalnya kita akhir-akhir ini kurang produktif untuk ya berkonten karena ada sedikit kendala dari Om Hige device-nya, dan semoga semuanya berjalan lancar lagi ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Ya, balik lagi sesuai judul yang udah tadi Om Hige bawain ya. Kita ini sekarang akan ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Dan kita ini ada obrolan yang sangat ya wadidaw dan cukup ramai juga gitu. Sebuah wawancara ya, ataupun kayak obrolan yang menarik gitu tentang suatu fakta. Kenapa kebanyakan Kamen Rider ini selalu memakai aktor terbaru untuk mengisi acara-acaranya gitu. Super Sentai juga sih ya barengan lah. Eksekutifnya pun ya kebanyakan orang yang sama gitu. Pendatang baru sering berperan dalam peran utama di Kamen Rider dan Super Sentai. Aktor debutan ini kebanyakan mungkin memiliki sedikit ataupun tanpa pengalaman sebelumnya di acara yang lain gitu. Meskipun kesuksesan di lapangan ini nggak pernah dijamin seperti apa, tapi banyak sekali alumnus dari pendatang baru tadi yang menemukan ketenaran setelah tampil di acara besutan Toy Company tersebut. Nah, tapi pertanyaan ini adalah bagaimana aktor-aktor ini kemudian dipilih? Dan produser Toy Company, Shinichiro Shirakura, adalah satu-satunya orang yang tahu jawabannya. Ya iyalah, dia sendiri yang mempunyai hak terbesar untuk memilih para casting guna bermain dalam Super Sentai ataupun Kamen Rider. Jadi ya dirinya yang tahu formula dasar ataupun kira-kira seperti apa aktor yang mana yang paling pantas untuk mengisi serial Minggu Pagi tersebut. Nih, sedikit biodata buat yang nggak tahu siapa bos besar kita satu ini. Shinichiro Shirakura ataupun The Lord ya. Bergabung dengan Toy Company sebagai asisten produser di tengah pengerjaannya Kamen Rider Kuga. Dan telah terlibat dalam banyak sekali pekerjaan sebagai produser sejak saat itu. Dia bertanggung jawab untuk casting beberapa aktor paling terkenal di Jepang seperti Joe Odagiri alias Yusuke Godai, si Kamen Rider Kuga. Ada juga Takeru Sato alias Ryotaro Nogami ataupun Kamen Rider Deno. Sisanya ada Hiromi Tsushima, si Tendo Soji. Ada juga Yusuke Yamamoto, si Tsurugi, dan masih banyak lagi gitu. Yang gak mungkin juga kita sebutin semuanya yang kemungkinan ya bisa sukses. Karena sukses juga banyak hal lah, terlepas dari banyak hal gitu. Meskipun pada awalnya dia tidak ingin mengeluarkan ataupun memilih aktor pendatang baru, ataupun bahkan berpikir gitu kayak melatih dulu mereka menjadi lebih baik lagi sebelum terjun ke dunia tokusatsu ini. Tapi ada alasan wadidaw juga gitu mengapa dia akhirnya memilih ataupun kayak mengeksekusi Kamen Rider maupun Sentai dengan pendatang baru tersebut. Alasan yang sungguh-sungguh buat kita sedikit mengerenyitkan dahi, kening, alis, dan lain-lain. Alasannya adalah karena anggaran coy. Ya, karena dana. Memangkas alokasi dana. Biar ramping, biar dibayar bahkan mendekati gaji banyak orang di Indonesia. Kabarnya gitu ada banyak kayak bertimpang siur lah berita mengenai hal tersebut. Pangkas sana pangkas sini, ya intinya ya murah gitu. Ceritanya begini gitu. Karena biaya produksinya yang rendah kala itu, pihak Toy Company ini tidak bisa membayar biaya aktor yang udah terkenal, yang udah malang melintang ataupun memiliki agensi ketat, ataupun tarif yang dikatakan si manajer mereka ini yang terbilang cukup fantastis gitu. Dengan mempertimbangkan kualitas pekerjaan, pihak Toy Company sendiri lalu menghemat anggaran guna mempekerjakan aktor yang berpengalaman. Namun, bekerja dengan aktor terbaru yang segar dan melihat mereka tumbuh bisa membuat Shirakura sendiri senang dan juga bangga. Dan di beberapa kasus, Shirakura dan pihak Toy Company pernah sesekali untuk memilih aktor-aktor yang udah terkenal sebelumnya dan memiliki kualitas acting yang cukup tinggi. Namun memang sangat sulit nampaknya. Untuk beberapa aktor yang pas ataupun yang hadir dan cocok di sini cukup sulit. Dan memerankan acara tokusatsu tersebut ya bisa dibilang banyak sekali gitu tantangannya. Akhirnya mereka memilih aktor pendatang baru yang masuk dengan tahapan audisi terlebih dahulu. Nah ini nih, karena tidak sering mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan artis pendatang terbaru juga, kecuali dengan Hiromi Tsushima ya, yang gak sengaja ketemu Shirakura Lord ini di kantornya. Jadi dengan adanya audisi ini menjadi sebuah kesempatan untuk berbagi penelitian dan melihat seperti apakah aktor muda di luaran sana, kualitasnya kayak gimana, daya aktingnya kayak gimana, dan misalnya sampai mana sih levelnya gitu. Banyak hal yang kemudian menjadi surprise tersendiri bagi Shirakura. Ada kalanya Shirakura ini meminta orang untuk tampil sebagai tamu aja. Dan ada juga saat dia berpikir bahwa orang dari 2 atau 3 tahun lalu itu kayaknya cocok deh untuk peran ini gitu.
dan berpikir untuk memanggil aktor tersebut untuk kembali memainkan peran di sini. Ini berbeda dari tes di mana kalian lulus ataupun gagal gitu. Beberapa mungkin merasa sedih dan berpikir saya tidak cukup baik untuk mereka ataupun gak cocok sama sekali di sini. Tetapi kami mendasarkan sebuah evaluasi kami pada seberapa cocokkah mereka untuk peran seseorang daripada kemampuan akting mereka. Untuk audisinya sendiri juga pihak Toei Company dan Shirakura ini kebanyakan memilih bukan karena akting mereka yang buruk, namun karena tidak cocokkan mereka ini untuk memainkan peran-peran tersebut. Ya contoh aja gitu, orang yang mungkin maskulin banget gitu, kemudian lolos audisi untuk tokoh utama yang harusnya kayak Shogo gitu. Untuk mengantisipasi kemudian untuk membludaknya para pendaftar yang kemudian mengikuti audisi tadi gitu, mereka pihak Toei Company melakukan sebuah penyaringan terlebih dahulu, tentu ya. Biasanya para pendaftar membeberkan ataupun memberikan formulirnya gitu, dan partisipan tersebut datang kurang lebih 5.000 sampai 6.000 orang. Banyak banget ya. Belum lagi harus menyeleksinya sampai melihat satu persatu biodata mereka. Sangat penting bahwa aktor yang dipilih memiliki sebuah ekspresi alami. Itu sebabnya bos Shirakura ini ingin melihat sebuah ekspresi mereka satu persatu dalam audisi. Di sisi lain, bos Shirakura ini melihat gitu dari kecepatan respon seseorang. Ini akan menjadi sebuah dasar penilaian penting untuk melihat kemampuan pemahaman mereka sampai sejauh mana. Dengan 2 poin ini, aktor pasti akan tumbuh, ungkap Shirakura. Dan ada kalanya direktur akan meminta para aktor melakukan sesuatu yang berbeda-beda dari kinerjanya yang mereka pikirkan sendiri. Ketika hal ini terjadi, penting untuk mendengarkan orang-orang di sekitar mereka daripada hanya terpaku pada ide-ide dirinya sendiri. Bukan menilai berdasarkan apakah mereka dapat melakukan sesuatu ataupun tidak. Aktor yang udah terpilih tersebut selalu dapat meningkatkan kemampuannya seminggu, sebulan, ataupun setahun dari sekarang. Mereka yang kurang memiliki pemahaman yang tidak baik ataupun ya di luar tokusatsu gitu, ya otomatis tidak dapat tumbuh gitu di dalam dunia tokusatsu. Harus kayak apa ya, rasa tahu lah minimal ya. Ungkap si Shirakura tuh kayak gini gitu, audisi yang sangat spesial ini bagi kami adalah segalanya. Bagi pihak Toei Company adalah audisi di mana kami memilih aktor untuk peran Den-O. Dalam skrip ini merupakan hal yang sangat sulit dilakukan untuk beberapa orang pendatang baru. Alhasil kami memilih Takeru Sato yang sangat sempurna untuk memerankan Ryotaro Nogami. Takeru Sato ini sangat jenius gitu katanya. Dia bisa memahami semua yang saya arahkan, ungkapnya Shirakura. Dan kebukti ya, emang aktingnya emang sangat jenius gitu di luar si tokusatsu. Pada kasus lain, Soo Kuno yang memerankan peran Tokiwa Sogo juga cukup berbakat dan memiliki kemampuan akting yang hampir mendekati ya bagus lah. Tidak banyak orang seperti itu gitu. Jadi kami memilih Tokiwa Sogo itu ya si Soo Kuno. Dia ini tipe yang memiliki 70% kemampuan akting dan kemudian belajar, dan kemudian dia ini mencari tahu sendiri gitu bahwa dia harus bekerja lebih keras untuk mencapai 30% sisanya. Nah, agar menjadi sempurna. Ada kalanya naskah terkadang diubah juga agar sesuai dengan si aktor. Misal, ketika aktor merasa kurang sreg, mereka menambahkan baris dialognya sendiri loh gitu. Kemudian ketika dirasa cukup dan nyambung, mereka mengurangi jumlah barisnya agar sinkron. Dimungkinkan untuk mengkomunikasikan berbagai hal melalui ekspresi wajah daripada menggunakan dialog secara lisan. Ada beberapa aturan yang udah tertulis ketika menyangkut hal-hal tentang hero. Contohnya adalah dengan henshin. Adalah apa yang orang-orang tunggu di setiap episodenya ya. Tetapi jika dilakukan dengan cara yang sama, kemudian sepanjang waktu ya gitu-gitu aja, boring kan. Itu akan hal terlihat membosankan gitu. Ini menurut Shirakura ya, kayak kurang kreatif juga gitu. Penonton akan bosan dan aktor tidak akan bisa belajar dari itu semua. Jadi untuk kasus tersebut, Shirakura ini memberikan kebebasan untuk para aktor berkembang gitu. Jadi henshin-nya tetap ada, tapi kayak customize gitu, kayak ditambahkan lah gitu dengan gerakan-gerakan gitu. Contoh Ryotaro Okada yang menambahkan gerakannya tersendiri dalam henshin-nya Kamen Rider Vulcan Lonely Wolf. Nah, kreativitas juga berkembang gitu bersamaan dengan aktornya. Itu yang membuat Kamen Rider ini merasa dekat dengan semuanya, semua elemen di sana. Keren juga sih ya, terlepas dari kasus dana ataupun apanya gitu. Keren lah gitu, kayak memang bergabung lah semuanya itu. Mereka sangat mencintai Kamen Rider gitu dan merasakan semacam tanggung jawab untuk ikut juga bekerja keras dan menjadi terkenal. Setiap aktor memikul semacam tanggung jawab yang sama gitu. Kita bercerita gitu tentang Fumiya Takahashi, Hiden Aruto ya, si Kamen Rider Zero One yang masih sangat muda gitu. Ketika orang lain tidak punya apa-apa untuk dipikul, dia nyatanya sangat bekerja keras menghabiskan hari-hari sebagai aktor pendatang baru. Dia aslinya adalah seseorang yang pendiam, mendadak berubah natural setelah ketika memerankan sosok Aruto. Sosok yang mengingatkanku pada aktor yang kelak akan sukses, ungkapnya Shirakura. Dan itulah obrolan bos besar Shirakura terkait ataupun kayak pemangkasan budget gitu.
Tapi ya kreativitas dia ataupun kejeniusan dia dalam memilih aktor itu sangat luar biasa gitu menurut Om Hige ya. Bagaimana nih menurut kalian semua gitu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.